Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatria Amrina. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari diskusi 4 yang tentang kendala dan solusi tenaga kerja pada masa pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilihat dari sisi pekerja, pengusaha, dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya, sebanyak 7% pendapatan turun sampai 50%. Pandemi COVID-19 menyebabkan terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. Hasil survei tercatat 39,4% usaha terhenti dan 57,1% usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5% yang tidak terdampak. Kemampuan bertahan oleh di kalangan dunia usaha juga mengalami keterbatasan. Sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari 3 bulan. Sebanyak 24% pengusaha hanya mampu bertahan selama 3-6 bulan. 11% mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan. Dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan. Sementara dampak COVID pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi. Pada usaha mandiri, sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi. Hal ini berdampak 35% usaha mandiri tanpa pendapatan dan 20% pendapatan hingga 50%. Dampak COVID-19 juga berdampak pada pekerja bebas sektor pertanian, non-pertanian, atau pekerja serabutan yang bekerja jika ada permintaan pekerja aja. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55% pekerja bebas pertanian dan non-pertanian tidak ada pekerjaan, dan 35% order berkurang. Dapat dilihat dari pendapatan, sebanyak 58% pekerja bebas tidak memiliki pendapatan selama masa pandemi COVID-19, dan 28% pendapatan berkurang sampai 30%. Hasil survei tersebut dapat diprediksi 10 juta pengusaha mandiri akan berhenti bekerja dan 10 juta lainnya pendapatan menurun lebih dari 40%. Sebanyak 15 juta pekerja bebas atau pekerja keluarga akan menganggur. Angka kemiskinan akibat adanya penurunan upah dan tanpa pendapatan diperkirakan mencapai 17,5 rumah tangga dengan asumsi garis kemiskinan adalah 440.000 per kapita per bulan. Untuk sisi pekerja, berbagai kebijakan dari pemerintahan seperti bantuan sosial dan kartu prakerja harus dipastikan sampai kepada pengangguran dan orang yang mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, keselamatan jiwa harus diutamakan. 3 pembeli berakhir meski roda ekonomi di beberapa sektor kehidupan dihidupkan kembali. Sementara untuk pelaku usaha, perlu penguatan terhadap kinerja pengawasan aturan ketenaga kerjaan di tingkat daerah untuk menjamin efektivitas pemberian insentif keuangan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Selain itu, perlu stimulus ekonomi melakukan optimalisasi peran BUMN sebagai backup role. Sekian dari saya. Sebelum saya akhiri diskusi ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk tetap saling menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.